الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد. فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah salat Jumat Masjid Al-Mizan yang mudah-mudahan dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan salat Jumat ini tiada kalimah yang paling indah, tiada ajakan yang paling bahagia kecuali ajakan untuk menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu marilah kita bertakwa dengan menjalankan apa-apa yang diperintah oleh Allah dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita semua dianjurkan untuk bertakwa? Karena orang yang bertakwa adalah orang yang paling mulia di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi kamu sekalian adalah di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Untuk itu para jemaah, para khatib di seluruh dunia di saat sholat Jumat ini berwasiat mengajak semua jamaahnya untuk menuju ketakwaan. Semoga kita semua dijadikan oleh Allah menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Kedua kalinya khatib mengajak kepada diri saya pribadi dan jamaah semua untuk senantiasa berterima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena perilaku bersyukur inilah yang menandakan ketakwaan seseorang. Ketika seseorang merasa berterima kasih kepada Allah, berarti sempurna imannya. Orang yang bersyukur kepada Allah, andaikan nikmat ini dihitung tidak akan mampu, saking banyaknya nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dulu mungkin kita waktu SD, sekarang sudah SMP. Dulu SMP, kita SMA. Semua itu yang menggerakkan adalah Allah. Yang memberikan kemampuan orang tua kepada kita adalah Allah. Wa wajadaka ailan fa'aghnah dalam Al-Duha. Dan engkau temui Muhammad dulu kamu dalam keadaan tidak mampu. Sekarang Allah memampukan. Orang tua kalian memampukan, memberikan kecukupan sehingga kalian bisa sekolah SMP, bisa sekolah SMA, apalagi sekolahnya bernuansa Islam. Itu harus patut disyukuri. Tidak semua orang di sana, masih banyak orang yang keluar dari SD ingin sekolah SMP belum bisa, ingin SMA belum bisa. Banyak di sana orang yang lepas dari SD ingin ke sekolah Islam. Mereka berhubung tidak mampu, tidak bisa. Nah, disinilah kalian harus merasa bersyukur bisa sekolah yang bernilai Islam, yang bernilai memupuk keimanan. Ini adalah salah satu yang kalian syukuri. Maka barang siapa yang selalu bersyukur, maka Allah akan menambah derajat, menambah nikmat, menambah rezeki, dan menambah segalanya pada kalian. Karena orang yang bersyukur pada hakikatnya selalu berprasangka baik kepada Pencipta, selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi pada diri kita saat ini, itu tiada lain tiada bukan Allah yang mengaturnya. Jika orang sudah punya pandangan, sudah punya pikiran seperti itu, maka baiklah iman seseorang tersebut. Tidak berburuk sangka kepada Allah. Di saat diuji sakit sedikit, sudah berprasangka jelek kepada Allah.
berarti menandakan imannya belum kuat. Tetapi jika keadaannya diuji oleh Allah, keadaan sedang tidak mampu, belum punya uang, tetapi ia tetap berprasangka baik kepada Allah, itu semua ada hikmahnya dalam pikirannya. Maka itulah orang-orang yang mempunyai nilai iman dan orang-orang yang termasuk bersyukur kepada Allah. Untuk itu monggo sebagai rasa syukur kepada Allah, pertama yang kita ucapkan paling minimal adalah ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya kita juga bersyukur kepada Allah dengan menjalankan perintahnya, terutama sholat 5 waktu. Jangan sampai ditinggalkan. Pertama kali amal yang akan ditanya oleh Allah di akhirat kelak, sholat seseorang. Jika sholatnya baik, amal yang lain akan dianggap baik. Tetapi jika sholatnya keteteran, bolong-bolong, amal-amal yang lain akan dianggap tidak sempurna, akan diteliti oleh Allah satu persatu. Maka sholat, mari perintah Allah yang paling utama sholat. Selanjutnya para jamaah, sebagai bentuk syukur kita, mari kita jauhi larangan Allah. Termasuk larangan Allah adalah para jamaah meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah karena nasnya yang jelas, yakni perbuatan melakukan judi. Ada judi online, ada judi offline. Semua itu dilarang oleh Allah. Zaman dulu sebelum judi online ada, orang-orang kruyuk-kruyuk mencari tempat, mereka judi di tempat-tempat yang sepi agar tidak tertangkap oleh pihak berwajib. Mereka berkumpul ke tempat kasino atau kemana. Tetapi sekarang judi dimanapun bisa dilakukan, bahkan di kamar menyendiri pun bisa melakukan judi. Dan ingat para jemaah, pemerintah sekarang sedang gencar-gencarnya melakukan penghalangan atau menghilangkan perilaku-perilaku orang-orang yang melakukan judi, baik online maupun offline. Karena dampak negatif, bahaya dari judi ini yang luar biasa. Beberapa bulan yang lalu para jamaah, pemerintah melalui Kementerian Kominfo, Informasi dan Komunikasi melakukan penghentian atau penghapusan judi-judi online. Hampir 2 juta lebih situs online judi sudah dihapus. Bahkan pemerintah sudah membentuk tim satgas dalam rangka untuk memblokir rekening-rekening yang mengarah kepada perjudian. Disinyalir di Indonesia ini lebih dari 2.700.000 orang yang terjerat melakukan judi online. Dan rata-rata mereka umurnya antara 16 tahun sampai 20 tahun. Dan ini tidak kemungkinan mulai dari anak-anak sampai orang dewasa, tetapi yang paling banyak kisaran umur 16 sampai 20 tahun. Ini yang terjadi, sehingga perilaku judi ini sungguh menghebohkan media di Indonesia, karena Indonesia dalam kategori yang mencengang karena ternyata rakyatnya banyak yang melakukan perjudian online. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati oleh Allah, untuk itu jamaah semua mari kita katakan tidak terhadap judi online ini, karena judi online begitu bahaya, begitu dampaknya luar biasa. Jika kita amati kasus perceraian orang yang sudah menikah dimanapun di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, kasus perceraian suami istri, ternyata yang paling banyak terjadi perceraian itu adalah kasus gara-gara judi online. Seorang istri menuntut cerai karena suaminya sudah masuk ke judi online yang sudah parah. Sebaliknya, suami menceraikan istrinya karena istri yang tercebur ke judi online sehingga pinjol atau utang kemana-mana, utang online kemana-mana, sehingga menghancurkan rumah tangga. Seseorang yang melakukan judi online para jamaah banyak
kasus dalam keluarganya berantakan, suami istri saling berantem, anaknya terlantar sampai tidak bisa melanjutkan sekolah karena tercekik oleh utang, uangnya habis. Awalnya punya uang di tabungan habis, akhirnya pinjam kemana-mana, barangnya dijual, rumah dijual, kendaraan dijual, tanah dijual. Apa yang dibuat untuk menyekolahkan? Ini akibat buruk dampak yang terjadi dari judi online. Banyak sekali para jamaah. Dan perlu saya sampaikan para jamaah hadirin yang dirahmati oleh Allah, judi online ini juga karena awal mula mengkonsumsi adanya game-game online. Dalam sebuah penelitian para jamaah, di Indonesia ini ternyata urutan ketiga terbesar konsumsi game online terbesar di dunia, nomor 3. Hampir 3,4 miliar unduhan game ini terunduh di rakyat Indonesia, dan rata-rata anak-anak kisaran 12 sampai 20-an tahun pemakai game online. Game online ini efeknya hampir sama dengan judi online para jamaah. Masing-masing ia mengajarkan atau mengajak kepada hadiah. Game yang terus dilakukan dapat hadiah kalau menang, baik itu hadiah baju perang, baik itu hadiah senjata, dan lain sebagainya. Judi online juga sama. Dan juga baik game online maupun judi online ini sama-sama menarik kepada kemenangan. Mereka ingin menang. Dan yang ketiga, game online dan judi online ini sama-sama dalam rangka ketidakpastian, artinya apakah antara menang atau kalah, sehingga terus dicoba. Kalau kalah ia ingin menang, terus menerus sehingga mengalahkan waktunya. Inilah para jamaah, game online ini adalah awal mula seseorang menuju kepada judi online. Ini sangat berpengaruh ke sana. Untuk itu para jamaah, pemakai judi online ini yang awalnya game-game online itu, maka mari sejak awal game-game online yang mengarah ke sana kita hentikan. Sangat berdampak sekali. Orang yang terus-menerus memakai game online, di samping finansial, keuangannya juga terkuras, membeli chip kartu untuk game, uangnya celengannya habis akhirnya minta orang tua dan lain sebagainya. Dan dampak adalah kepada kesehatannya. Banyak kita saksikan para jamaah, bagaimana seorang anak yang masih berumur balita kecanduan game online, matanya sampai terbalik, tidak bisa melihat, banyak dioperasi. Ini dari kesehatan. Bagaimana seseorang remaja kecanduan game online, akhirnya dibawa ke rumah sakit jiwa karena tangannya bergerak terus tidak bisa berhenti. Itu semua efek negatif game online yang tidak memakai aturan waktu. Dampaknya luar biasa. Dan juga radiasi yang dihasilkan daripada alat HP ini juga sangat berdampak terhadap kesehatan tubuh kita. Untuk itu para jamaah, mari Allah dengan tegas, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah, jagalah anfusakum, diri kamu sekalian, wa ahlikum naro, dan keluarga kamu sekalian dari api neraka. Hal-hal yang mengarah kepada game online, yang mengarah rusaknya diri kita, hal-hal yang mengarah pada perjudian yang diharamkan, mari kita tinggalkan. Kita semua, profesi apapun, kalian sebagai pelajar SMA, kalau sudah tahu, pelajar SMP sudah tahu, ingatkan orang tua kalian kalau toh melakukan itu, diingatkan. Sebagai orang tua, bagaimana keluarganya ada yang seperti itu, segera diingatkan, karena itu betul-betul akan menghancurkan dirinya, keluarganya, dan masyarakatnya. Kenapa? Game online, judi online efeknya luar biasa,
menimbulkan yang namanya dendam, marah. Orang yang kalah game hatinya tidak tenang, matanya, hatinya sumpah. Orang yang kalah judi, dia dendam pada teman mainnya. Dia akan mencari waktu untuk mengalahkannya, cari uang untuk mengganti kekalahannya, berbagai cara, bahkan sampai mencuri. Ini semua adalah efek negatif perilaku-perilaku yang orang-orang yang melakukan tindakan judi online para jamaah. Untuk itu, dalam kesempatan sekali lagi, mari katakan tidak terhadap judi online. Jangan coba-coba. Di awal Islam para jamaah, Allah dengan tegas mengingatkan di saat Rasulullah SAW mulai mengajak orang masuk Islam, Allah telah memberi peringatan dalam surah Al-Baqarah ayat 219. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ismun kabir wa manafi'un linnas wa ismuhuma akbar min naf'ihima. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang khamr, tentang minuman keras dan judi. Nah, katakan Muhammad, kedua-duanya itu adalah dosa yang besar. Nah, memang ada manfaatnya bagi manusia, tetapi dosa dari keduanya itu adalah lebih besar daripada nilai manfaatnya. Awal-awal Islam ini Allah menegur, ya, tidak langsung melarang total. Kenapa? Nah, antara judi dan khamr ini sebanding, sejajar. Dalam ayat tersebut ternyata memberikan efek yang sama. Orang yang minuman keras memabukkan, lalai. Dan juga orang yang judi akan lalai juga, waktunya habis untuk berjudi sehingga melalaikan ibadahnya, melalaikan sekolahnya, melalaikan kewajiban-kewajiban yang lain. Inilah para jamaah. Akhirnya Allah dengan tegas dalam surat Al-Maidah ayat 90, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaiton fajtanibu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, minuman keras, judi, mengundi menyembelih hewan untuk berhala dan mengundi nasib, itu ada rijsun, najis, keji, ya, perbuatan setan itu. Untuk itu jauhilah supaya kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Jauhi. Jika kita mau orang beruntung, tetapi saudara kita 2,7 juta lebih, mereka ternyata mencari keberuntungan lewat judi online. Tentunya kita berharap mereka bersadar, diberi kesadaran oleh Allah untuk kembali tobat. Untuk itu para jamaah, dari ayat ini dengan tegas Allah mengingatkan kita semua. Di samping Allah memberikan larangan bahwa perbuatan judi itu jelas-jelas terlarang karena itu merugikan diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Juga ayat 91 ini mengatakan judi online dan lain sebagainya itu akan melalaikan seseorang dari kewajiban kita, yaitu kewajiban perintah sholat 5 waktu. Jelas itu. Ketika seseorang sholatnya tertinggal, sholatnya keteteran, sholat ditinggal, maka akibat yang diterima baik di dunia maupun di akhirat sangat dirasakan. Untuk itu sekali lagi para jamaah, mari sekali lagi katakan tidak pada program pemerintah tentang penghapusan, tentang larangan judi online ini. Jangan coba-coba, baik mencoba sedikit dari minuman keras maupun mencoba untuk judi online. Ya apa rasanya? Jangan. Karena dengan tegas Allah sudah melarangnya dan dampaknya luar biasa. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah, dijauhkan kita untuk melakukan hal yang dilarang oleh Allah. Amin amin Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah al-azim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil azim innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansur man nasaratin wa khudhul man khadala al muslimin wa jabir a'da'id wal kafar wal musyrikin wa ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma arham ummata Muhammad, Allahumma aslih ummata Muhammad, Allahumma ansur ummata Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.